Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang partikel-partikel penyusun atom sebagai dasar dari materi kimia untuk mempelajari tentang atom-atom dan kita akan mempelajari tentang apa-apa saja yang menyusun atom-atom. Baiklah, kita akan langsung masuk saja ke pembelajaran kita, yaitu kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan atom, ya. Bagaimana kita mendefinisikan atom dan bagaimana definisi dari atom itu sendiri. Nah, atom itu adalah bagian terkecil dari sebuah unsur yang dapat dibuat atau yang ada secara kimiawi. Nah, misalnya kita memiliki sebuah material, ya. Kita memiliki sebuah material, misalnya kita punya sebuah roti. Kemudian apabila roti ini kita potong-potong, maka ketika kita potong hingga skala molekuler, maka molekulnya itu contohnya adalah karbohidrat. Jadi ini adalah salah satu contoh molekul yang ada. Nah, jadi molekul itu adalah ketika material ini kita potong-potong, kita dapat molekul atau senyawa, dan ketika senyawanya ini kita potong-potong, maka kita akan mendapatkan unsur. Nah, kita akan mendapatkan unsur-unsur. Unsur-unsur itu ada dua jenis. Ada unsur yang bersifat unsur atomik dan ada unsur yang bersifat unsur molekul. Unsur molekul itu adalah unsur yang bentuknya adalah sebuah molekul, di mana terdiri dari lebih dari satu atom. Lebih dari satu atom. Contohnya adalah H2 dan O2. Nah, jadi H2 dan O2 adalah contoh-contoh unsur molekul, terdiri atas lebih dari satu atom. Jadi ketika H2 ini kita potong lagi, kita akan mendapatkan H dengan O. Nah, inilah yang merupakan atom H, satu atom H, dan satu atom O. Kemudian jenis unsur yang kedua adalah unsur atomik. Unsur atomik adalah unsur yang hanya memiliki satu atom. Contohnya adalah karbon. Nah, jadi karbon adalah salah satu contoh unsur atomik. Unsur C ini satu atom tapi juga sudah mewakili satu unsur karbon tersebut. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari unsur atomik dan unsur molekul. Nah, jadi atom itu kita bisa peroleh dari menyederhanakan atau memotong-motong sebuah material sehingga kita mendapatkan skala atomik, kita mendapatkan atom-atom penyusun dari material tersebut. Dalam hal ini adalah C, H dengan O. Begitu pula untuk material-material lain, begitu pula untuk contoh-contoh molekul yang lain. Nah, tapi apa yang membedakan antara satu atom dengan atom yang lain? Apa yang membedakan antara atom C, atom H dengan atom O? Yang membedakan atom H, atom C dengan atom O adalah material penyusunnya atau partikel-partikel yang menyusun atom-atom tersebut. Nah, apa saja material yang menyusun atom? Material yang menyusun atom itu ada tiga, yaitu proton, neutron, dengan elektron. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa atom itu terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama adalah inti atom di bagian tengah, kemudian yang kedua adalah kulit atom di bagian luar. Nah, di inti atom terdapat dua jenis partikel. Ada partikel yang bermuatan positif, namanya adalah proton. Nah, proton bermuatan positif, massanya adalah 1 SMA. Apa itu 1 SMA? 1 SMA adalah satu satuan massa atom. Nah, jadi massanya proton kita anggap sebagai 1 SMA. Dan muatannya adalah muatan positif. Kemudian ada material yang bermuatan netral atau partikel yang bermuatan netral, yaitu neutron. Bermuatan netral atau kita katakan tidak bermuatan, massanya juga 1 SMA. Proton dengan neutron semua berada di dalam inti atom. Semua berada di dalam inti atom. Nah, kemudian ada yang berputar-putar, ada yang mengelilingi inti atom, itu adalah elektron. Jadi elektron ini yang bermuatan negatif itu mengelilingi atom dengan muatan negatif. Nah, elektron itu memiliki muatan negatif dan massanya adalah 1/1837 SMA. Karena 1/1837 ini cukup kecil, maka kita bisa menganggap nilainya kita bisa anggap sebagai hampir mendekati 0 SMA. Ya, karena cukup kecil jika dibandingkan dengan massa proton dan massa neutron. Nah, inilah dia tiga jenis partikel yang menyusun atom. Apabila sebuah atom berinteraksi dengan atom yang lain, maka yang tentu saja yang berinteraksi duluan adalah elektronnya.
atau kulit-kulitnya yang bersentuhan duluan. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari materi kimia lebih lanjut lagi, maka akan banyak materi yang membahas tentang elektron-elektron. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk tahu apa dan bagaimana sifat sebuah elektron di dalam atom. Tapi pertama-tama kita pelajari dulu bahwasanya elektron itu berada di kulit atom. Nah, bagaimana caranya menghitung jumlah partikel-partikel penyusun atom, bagaimana caranya menghitung jumlah proton, bagaimana cara menghitung jumlah neutron, dan bagaimana cara menghitung jumlah elektron apabila kita berikan sebuah notasi di dalam atom. Nah, misalnya kita memiliki sebuah atom holmium dengan notasi seperti ini. Nah, jadi ini adalah cara paling umum bagi kita untuk menuliskan atom-atom. Nah, apa saja informasi yang bisa kita peroleh dari sini? Ada angka 165, kemudian ada angka 67, dan ada angka 13. Nah, angka 165 ini adalah massa atom ya. Jadi, massa atom kita simpan di atas, kemudian nomor atom kita simpan di bawah, nomor 67, kemudian ada di pojok kanan atas, ini adalah muatan ya. Jadi, di pojok kanan atas ini adalah muatan. Nah, kita akan membahas tentang muatan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jadi massanya adalah 165, nomor atomnya adalah 67, dan muatannya adalah plus 3. Cara mencari proton langsung saja dengan menggunakan nomor atom. Nah, oleh karena itu jumlah protonnya adalah 67. Karena proton itu sama dengan nomor atom. Kemudian, neutron. Bagaimana cara menghitung neutron? Jumlah neutron adalah massa dikurang dengan nomor atom. Nah, jadi massa atom 165 kita kurang dengan 67. 165 dikurang dengan 67. Oleh karena itu, kita akan memperoleh 98. Nah, maka jumlah neutron yang kita peroleh dalam atom ini adalah 98. Jadi massa dikurang dengan nomor atom. Kemudian elektron. Elektron adalah nomor atom dikurang dengan muatan. Nomor atom 67, kita kurang dengan muatannya adalah plus 3. Maka kita akan peroleh jumlah elektronnya sama dengan 64. Nah, baiklah, setelah melihat pembahasan yang tadi, kita akan mencoba mengerjakan satu soal dari 4 soal yang ada ini, kemudian 3 soal lainnya. Misalnya, 3717Cl, kita ingin mengetahui jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutronnya. Kita sudah pelajari bahwa proton adalah nomor atom. Nah, nomor atomnya ini yang di bawah ya, nomor atom yang di bawah berarti nomor atomnya adalah 17. Kemudian, berapa jumlah elektron? Jumlah elektron adalah dikurang dengan nomor atomnya adalah 17, kemudian muatannya, kalau tidak ada muatan, berarti muatannya adalah 0. Berarti jumlah nomor atomnya adalah 17, muatannya adalah 0, karena tidak ada muatan, sehingga 17 kurang 0 sama dengan 17. Nah, kemudian untuk jumlah neutron, neutron tadi adalah massa dikurang dengan nomor atom. Massa untuk atom itu adalah 37. Jadi 37 dikurang dengan 17, sehingga kita peroleh neutronnya adalah sebanyak 20. Nah, jadi seperti itu cara untuk proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron sebuah atom. Untuk Fe, Ag+, dan I-, saya berikan teman-teman sebagai soal latihan. Silahkan dikerjakan, dan mudah-mudahan semua jawabannya benar. Nah, untuk materi penyusunan atom, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.